Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Bapak Ibu, nama saya Maulana Muhammad. Saya dari SD Negeri 2 Sarajaya, Kecamatan Lemabang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai modul asesmen pembelajaran digital dengan tema pemanfaatan kuisis untuk meningkatkan efektivitas penilaian di sekolah. Mengapa memilih asesmen pembelajaran digital? Karena pendidikan di Indonesia di era digital memiliki potensi untuk menghasilkan perubahan yang signifikan dalam meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan. Dengan adanya teknologi digital dan internet, siswa dapat memiliki akses ke sumber daya pendidikan yang lebih luas dan bervariasi, sehingga meningkatkan kemampuan untuk belajar secara mandiri. Namun, masih terdapat tantangan dalam mengoptimalkan potensi teknologi digital dalam pendidikan Indonesia. Salah satunya kompetensi guru dalam menggunakan teknologi digital. Masih banyak guru yang belum terlatih dalam menggunakan teknologi digital dalam pembelajaran, sehingga menghambat efektivitas dan efisiensi penggunaan teknologi digital. Perlukah asesmen pembelajaran digital? Di sini, asesmen dalam konteks pendidikan adalah proses mengumpulkan dan analisis data mengenai prestasi siswa atau kemajuan belajar mereka. Asesmen dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti tes standar, proyek, tugas, atau observasi kelas. Tujuan dari asesmen adalah untuk membantu guru dan lembaga pendidikan dalam memahami kemampuan dan kebutuhan siswa dan memperbaiki kualitas pembelajaran di kelas. Asesmen atau penilaian adalah salah satu bagian penting dalam proses pembelajaran. Dalam era digital seperti saat ini, penggunaan asesmen menjadi semakin penting untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Namun, terdapat tantangan dalam penggunaan asesmen di era digital yang perlu diatasi. Definisi asesmen. Menurut Robert M. Smith, asesmen adalah suatu penilaian yang komprehensif dan melibatkan anggota tim untuk mengetahui kelemahan dan kekuatan yang mana hasil keputusannya dapat digunakan untuk layanan pendidikan yang dibutuhkan anak sebagai dasar untuk menyusun suatu rancangan pembelajaran. Menurut Nana Sujana, asesmen adalah proses memberikan atau menentukan nilai kepada objek tertentu berdasarkan suatu kriteria tertentu. Di sini ada 5 prinsip asesmen dalam kurikulum Merdeka. Yang pertama yaitu asesmen merupakan bagian terpadu. Yang kedua, dirancang dan dilakukan sesuai dengan fungsi asesmen. Yang ketiga, dirancang secara adil, proporsional, valid, dan dapat dipercaya. Yang keempat, laporan bersifat sederhana dan informatif. Yang kelima, hasil asesmen digunakan sebagai bahan refleksi. Di sini, asesmen terbagi menjadi dua. Yang pertama, asesmen formatif, dan yang kedua, asesmen sumatif. Asesmen formatif bertujuan untuk memantau dan memperbaiki proses pembelajaran, serta mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran. Asesmen ini dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar peserta didik
hambatan, atau kesulitan yang mereka hadapi, dan juga untuk mendapatkan informasi perkembangan peserta didik. Informasi tersebut merupakan umpan balik bagi peserta didik dan juga pendidik. Asesmen formatif dapat dilakukan di awal pembelajaran dan di dalam proses pembelajaran. Yang kedua, asesmen sumatif. Asesmen sumatif yaitu asesmen yang dilakukan untuk memastikan ketercapaian keseluruhan tujuan pembelajaran. Asesmen ini dilakukan pada akhir proses pembelajaran untuk satu tujuan pembelajaran atau dapat dilakukan sekaligus untuk dua atau lebih tujuan pembelajaran. Sesuai dengan pertimbangan pendidik dan kebijakan suatu pendidikan, asesmen sumatif menjadi bagian dari perhitungan penilaian di akhir semester, akhir tahun, atau akhir jenjang. Selanjutnya, ada teknik asesmen. Yang pertama, observasi. Yang kedua, kinerja. Yang ketiga, proyek. Yang keempat, tes tertulis. Yang kelima, tes lisan. Yang keenam, penugasan. Dan yang ketujuh, portofolio. Semua ini dapat Bapak Ibu lakukan untuk membuat atau melaksanakan asesmen berbasis digital. Asesmen pembelajaran digital apa yang digunakan? Seperti yang sudah saya paparkan sebelumnya, saya menggunakan atau memakai pemanfaatan kuisis untuk meningkatkan efektivitas penilaian di sekolah. Apa hal yang perlu disiapkan? Untuk hal yang perlu disiapkan di sini ada dua, terutama untuk guru dan siswa. Untuk guru, perlu menyiapkan laptop, koneksi internet, soal ujian yang bisa didapatkan di Quizzes, serta daftar nilai siswa sebagai bahan untuk mencatat nilai siswa yang sudah didapatkan. Dan yang kedua, dari siswa harus menyiapkan gadget atau handphone, laptop atau komputer. Bila sekolah memiliki laptop atau komputer, bisa digunakan sebagai asesmen dalam pembelajaran kali ini. Dan yang selanjutnya ada koneksi internet. Siswa juga harus memiliki koneksi internet dalam pembelajaran kali ini atau dalam asesmen kali ini. Untuk langkah selanjutnya, kita akan langsung menuju website Quizzes untuk praktek menggunakan pembelajaran berbasis digital ini. Kita coba untuk mencari linknya di Google. Bapak Ibu bisa ketikkan di Google Quizzes, dan di sini di paling atas ada yang namanya website Quizzes. Kita pilih yang ini. Selanjutnya, Bapak Ibu bisa masuk menggunakan akun Belajar ID. Kalau misalkan Bapak Ibu tidak mau menggunakan akun Belajar ID, Bapak Ibu bisa daftar ke sini. Berhubung saya sudah memiliki akun, maka saya akan menggunakan akun Belajar ID dengan pilih masuk ke menu yang ada di pojok sini. Lalu Bapak Ibu bisa langsung lanjutkan menggunakan akun Google dan masukkan akun Belajar ID Bapak Ibu dan login.
Jika kita sudah berhasil masuk, Bapak Ibu, inilah tampilan dari website Quizizz. Di sini ada dua opsi. Kalau Bapak Ibu ingin membuat soal dari awal, Bapak Ibu bisa pilih menu buat yang ada di pojok sebelah sini. Nah, di sini Bapak Ibu bisa memilih ada dua opsi, yaitu kuis dan juga presentasi. Untuk kuis sendiri akan berbentuk pilihan ganda, dan untuk presentasi itu akan berbentuk seperti PowerPoint, seperti layaknya Bapak Ibu mempresentasikan pelajaran. Kalau dirasa Bapak Ibu sudah pernah membuat konten pilihan ganda ataupun PowerPoint, Bapak Ibu bisa mengimpor langsung dari file yang sudah Ibu siapkan atau Bapak Ibu siapkan, entah itu dari Google Form ataupun dari Google Slide. Jadi Bapak Ibu bisa pilih opsi ini bila sudah mempunyai soal yang sebelumnya sudah disiapkan. Tapi untuk kasus kali ini, saya akan membagikan soal ujian kepada siswa saya dengan menggunakan soal yang sudah ada di Quizizz ini. Tinggal Bapak Ibu mencari tentang topik apa yang akan Bapak Ibu ujikan kepada peserta didiknya. Contoh, di sini saya akan mengujikan kepada siswa saya tentang soal ujian bahasa Indonesia. Kita ketik di sini bahasa Indonesia beserta jenjangnya. Kalau sudah, kita pilih enter. Di sini bisa Bapak Ibu lihat ada banyak sekali soal-soal yang bisa Bapak Ibu gunakan sebagai ujian berbasis digital. Di sini saya akan memilih yang ini. Nah, di sini Bapak Ibu cukup fokus ke 3 menu ini, yaitu main kuis langsung, jadikan PR, dan mode kertas. Untuk main langsung atau kuis langsung, kita bisa langsung menggunakan soal ini yang ada di bawah ini untuk kita ujikan langsung ke siswa kita. Kalau Bapak Ibu pilih jadikan PR, ini bisa digunakan sebagai PR selayaknya Bapak Ibu memberikan PR kepada siswanya di rumahnya. Jadi nanti kita pilih ini, maka kita akan memberikan link yang akan kita bagikan ke siswa supaya bisa diakses di rumahnya masing-masing. Kalau kita menggunakan mode kertas, kita bisa mendownload atau membagikan soal ujian ini kepada siswa kita. Tapi di sini saya tidak akan menggunakan dua menu ini, tetapi melainkan saya akan menggunakan menu yang pertama yaitu main kuis langsung. Dan di bawah ini Bapak Ibu bisa melihat soal-soalnya, dan bila mana soalnya kurang cocok dengan apa yang Bapak Ibu inginkan, Bapak Ibu bisa mengedit di dalamnya. Kita akan coba praktekkan. Kita akan main langsung. Di sini juga ada dua pilihan. Bapak Ibu jangan bingung. Kita akan pilih yang klasik saja. Di sini juga ada keterangannya. Siswa menjawab secara langsung dan guru melihat progresnya di klasmen.
Jadi Bapak Ibu bisa melihat progres dari siswa yang sedang mengerjakan soal ujiannya. Kita pilih klasik. Nah, di sini Bapak Ibu bisa mengatur settingan yang dirasa perlu untuk dilakukan. Seperti halnya yang ini, tunjukkan jawaban selama aktivitas. Bapak Ibu bisa menunjukkan jawabannya selama aktivitas siswa mengerjakan. Di sini juga bisa Ibu tampilkan atau Bapak Ibu tampilkan kunci jawaban setelah kuisis dijawab. Di sini soal ujian bisa Bapak Ibu acak atau jawaban opsi A, B, C, atau D bisa juga Bapak Ibu acak supaya menambah variasi dalam menjawab soal. Dan bila dirasa ada beberapa settingan yang bisa dilakukan, maka Bapak Ibu bisa coba mengeksplornya sendiri. Bila dirasa sudah pas, maka kita tinggal langsung pilih lanjutkan. Nah, inilah kode yang bisa Bapak Ibu bagikan kepada siswanya untuk mengakses soal yang sudah Bapak Ibu siapkan. Di sini saya akan contohkan dan saya akan praktekkan. Saya akan bagikan kode ini kepada siswa saya supaya dia bisa mengakses dan mengerjakan soal tersebut. Kode sudah saya bagikan ke siswa saya, dan untuk siswanya kita akan contohkan. Di sini siswa cukup mengetikkan kuisis di Google. Lalu di sini pilih Join My Quiz. Dan di sini siswa cukup memasukkan kode yang sudah tadi guru bagikan. Lalu pilih gabung. Di sini siswa tinggal memasukkan namanya saja. Contoh, saya akan beri nama Amir. Nah, siswa juga dapat mengcustom musik maupun efek suara, atau biarkan secara default seperti ini. Lalu pilih mulai. Namun, sebelum memulai, di sini semua siswa harus disiapkan terlebih dahulu sebelum memulai oleh guru yang bersangkutan. Jika sudah, siswa dapat langsung memilih menu mulai ini dan mulai menjawabnya. Maka tampilannya akan seperti ini. Kalau sudah, guru tinggal pilih mulai di menu mulai yang ada di sini. Maka secara otomatis ruang tunggu ini akan berganti menjadi hitungan mundur. Kita akan praktekkan. Pilih mulai. Inilah tampilan di aplikasi ataupun website dari Quizizz untuk memonitoring siswa yang sedang mengerjakan. Sementara tampilan siswa di sini dia sedang dihadapkan dengan pertanyaan yang sudah Bapak Ibu berikan kepada dia.
Di sini tinggal tulis tanggapannya, bila di sini opsinya bukan pilihan ganda, ini opsinya ini ya, jawaban singkat. Misalkan di sini jawabannya A, nama produk. Kalau sudah selesai, tinggal pilih jawab yang ada di pojok sini. Setelah itu, maka akan berganti ke soal berikutnya. Untuk ini adalah soal pilihan ganda, jadi anak-anak bisa memilih sesuai dengan jawaban yang mereka inginkan. Di sini soalnya, dan ini jawabannya. Jadi di sini juga ada waktu mundur ya, Bapak Ibu. Jadi anak-anak diberikan waktu untuk menjawab. Meskipun begitu, tetap harus diperhatikan karena waktu ini akan mempengaruhi nilai dari jawaban yang dijawab oleh siswa-siswi tersebut. Kita contohkan. Kalau sudah, nanti akan berganti soal dan seterusnya. Kita akan contohkan saja ya. Kita anggap ini sudah selesai ya. Dan di sini bisa terlihat progresnya. Jadi semakin banyak siswa menjawab pertanyaan, di sini progresnya akan semakin jelas. Seperti itu. Atau nanti saya akan tampilkan hasil dari progres yang sebelumnya sudah saya buat di kelas saya. Kalau sudah, kita pilih akhiri. Dan kita pilih ya. Maka semua kegiatan ujian telah selesai dilaksanakan. Ini merupakan bagian-bagian soal yang dijawab betul, yang berwarna hijau. Bila tanda seru, dinyatakan sebagai soal yang belum dijawab. Bila jawabannya salah, maka akan silang di sini atau berwarna merah. Saya akan tunjukkan contoh hasil rekap yang sudah saya lakukan di kelas saya, supaya Bapak Ibu bisa tahu tentang manfaat besar penggunaan kuisis dalam ujian di sekolah. Kita kembali lagi Bapak Ibu ke quizzes.com. Saya akan menunjukkan hasil dari rekap ujian yang telah saya lakukan bersama siswa saya. Kita pilih di sini, di hasil. Nah, di sini kita akan contoh ya, contohkan. Di sini saya sudah pernah menugaskan ke anak didik saya. Inilah rekapan nilai sederhana yang sudah saya buat. Untuk soal tidak terlalu banyak. Seperti ini yang akan Bapak Ibu dapatkan ketika selesai memberikan soal ujian di platform Quizizz ini. Dan untuk hasilnya, Bapak Ibu bisa cetak atau download di sini. Dan hasilnya bisa Bapak Ibu lihat. Ini dia hasilnya.
Ini merupakan hasil dari rekapan ujian yang siswa-siswi lakukan. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal memindahkan nilai-nilainya saja sesuai dengan apa yang siswa-siswi kerjakan sebelumnya. Nah, jadi penggunaan kuis ini sangat bermanfaat Bapak Ibu, terutama bagi Bapak Ibu yang tidak ingin terlalu repot dalam membuat soal, karena soal yang ada di kuis ini cukup lengkap dan dapat digunakan dengan baik. Untuk itu, pemanfaatan kuis ini bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun, karena bersifat fleksibel. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa saya paparkan untuk Bapak Ibu. Semoga pemaparan ini bermanfaat untuk kita semua dan juga bermanfaat untuk dilaksanakan di instansi Bapak Ibu semua. Itu saja Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.